Pegawai honor, tidak usah kau belajar bagaimana cara supaya kepala dinasku senangkan. Tidak usah. Lebih kau belajar bagaimana supaya kau bisa terangkat jadi pegawai tetap. Nah bilang PTT, pegawai tidak tetap. Sudah itu TTP, tetap tidak pegawai ya. Ayah, nah ini penting. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang paling cerdas, yang juga sepupu satu kalinya Nabi, pernah ditanya, "Ya Ali, jika engkau disodorkan antara ilmu dengan harta, pilih mana Ali?" Ibu-ibu, kalau saya tanya Ki, Pak Bupati kasih Ki handphone dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana Ibu? Pilih mana? Kitab. Pencitraan misalnya. Pasti apa? Pilih apa? Handphone. Tapi Ali dipilih. Ali, ini uang, ini ilmu. Kau pilih mana? Ali bin Abi Thalib berkata, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kau jaga. Ilmu dia jaga kau. Contoh, saya punya uang 5 juta. Saya kasih masuk di belek-belek. Belek-belek safety box. Itu belek-belek ku tutup, baru ku kasih gembok. Sudah itu, ini belek-belek ku kasih masuk di lemari, ku gembok lagi lemari. 2 mi gembok nah. Keluar ke kamar, ku gembok lagi kamarku. 3 mi gemboknya. Keluar rumah, ku gembok lagi rumahku. 4 mi gemboknya. Keluar pagar, ku gembok lagi pagarku. 5 gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya. Tak, setengah mati kita jaga itu uang, tapi ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya? Pak Bupati. Ada yang jaga. Siapa yang jaga? Satpol PP. Kemana-mana dikawal sama Satpol PP. Piu 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 piu. Polisi setengah. Hidup Satpol PP. Allahu Akbar. Dijaga Pak. Yang kedua, kelebihan ilmu, kata Ali bin Abi Thalib, dengar baik-baik. Harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang tambah. Saya punya uang 10 juta, ku kasih sepupuku 5 juta, maka uangku nilainya tinggal 5 juta, kurang. Sebaliknya, saya punya ilmu, saya ajari ibu majelis ta'lim Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah, hilang Al-Fatihahku, tidak, tambah, makin banyak orang tahu, Al-Majariah. Ya Bu, tidak ada orang saya ajar Al-Fatihah, hafal kodea, begitu hafal, waladhdallin, nah hafal, mana Al-Fatihahku? Jelas. Nah, yang ketiga, kata Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta, dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada orang kaya, banyak duitnya, tapi tidak tahu membaca. Pergi jum pandang, masih selesai. Masuk di mall, pamula na eja, terbuka itu tangga lift. Lang lift itu yang naik turun buto. Ada tertulis merah na eja. Open. Open. Wih, besar na pembikin kuenya ini. Open. Nah bayangkan pembikin kuenya istri dah di rumah. Wih, lopona nasa pak buah bepane ye. Wah ilaha illallah. Tiba-tiba terbuka itu. Ada orang Cina masuk. Nabi bilang, weh ajak utama, yang kau masuk panas. Weh, masuk juga ini orang Cina. Tak tutup, goyang. Begitu terbuka kembali, keluar orang Irian. Nabi bilang, ku bilang memang jangan kau masuk. Maka dah memang ajak utama, manguk no. Ayo, coba.
Banyak uangnya tapi beleng-beleng. Pergi lagi menelpon nih Pak. Belum ada HP waktu itu, wartel. Masuk dia di wartel, langsung saja bilang, halo, ambokmu. Nggak nak pencet dulu nomornya. Ku bilang pencet dulu. Tapi sudah kepencetkan. Di mulut nak simpan di telinganya. Ya di telinga nak simpan di mulutnya. Halo. Saya bilang, Haji tak balik Lah sudah bilang lagi, loha. Lagi hancur. Ayo. Bahayanya. Makanya biar banyak uang, kalau beleng-beleng susah. Dibawa makan. Ini bahayanya kalau tidak ada ilmu. Bawa makan ke restoran mewah, magam, enak semua makannya. Turun selesai, keluar dari restoran, bertanyalah anaknya kepada bapaknya yang kaya. Magembok, menyamam moga, enak jitu makanan tadi. Dah belum enak mana nak. Semuanya enak, satu saja yang tak kusuka. Setena uamak dek namilok tama. Kutelan-telan tidak mau masuk. Setengah mati kutelan tidak mau masuk. Nah bilang anaknya, yang mana Pak? Nah bilang, yang tipis putih. Ternyata tisu. Salatullah, salamullah, ala toha, lillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bibismillah, wabil hadi rasulillah, wa kun mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Satu, Kolaka Tibur mau sukses, ayo masyarakatnya, pejabatnya, pemerintahnya belajar. Al-Quran mengabadikan satu firman tentang hebatnya ilmu pengetahuan ini ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Tadi dikatakan oleh Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Banyak uang tapi tidak ada ilmu, menderita hidup. Sebaliknya, ada ilmu, insya Allah kau bisa dapat uang. Contoh, ayo, kemana-mana dibayarkan. Orang bingung sekarang, pusing, stres, tiket mahal. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Mau 10 juta, mau 15 juta, ndak urus. Kenapa? Bukan saya beli. Pergi, tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Maka belajar. Ibu-ibu, jangan sampai anak ibu tidak dikasih sekolah. Jangan berkata, ndak usah kau sekolah tinggi-tinggi, biar nanti juga kau jadi pengangguran. Beda itu pengangguran yang ada sekolahnya dengan tidak ada sekolahnya. Jangan kau sekolah tinggi-tinggi, banyak pegawai negeri. Memang sekolah bukan jadi pegawai negeri. Untuk apa? Supaya etak kita berisi. Alhamdulillah, kalau orang punya ilmu, diangkat derajatnya. Ayat pertama turun apa Pak? Perintah puasa? Bukan. Perintah haji? Bukan. Perintah zakat? Bukan. Apa? Iqra, baca. Baca, baca, baca. Baca ilmu kelautan, baca ilmu pertanian, baca ilmu perbankan, baca ilmu tentang tata surya, baca ilmu kehutanan, baca ilmu kebinatangan, baca ilmu uang, baca ilmu APBN, baca semua itu. Silakan kau baca. Baca ilmu pertahanan negara, baca ilmu kepolisian, baca ilmu kedokteran, baca, 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 baca dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Kalau kau jadi dokter tidak atas nama Tuhanmu, maka pasien bisa jadi kau suntik mati.
Kalau kau jadi polisi bukan atas nama Tuhanmu, maka polisimu kau gunakan untuk memeras rakyat. Kalau jadi kau pegawai, kau tidak bukan atas nama Tuhanmu, maka kau korupsi kiri kanan. Maka atas nama Tuhanmu. Belajar. Jangan pernah ibu bilang, "Jak nana, kasih asia mbokmu, jak nama sekolah, dek gaga duit nambokmu." Ingat, ambokmu, amboknya tidak ada uangnya, tapi Tuhannya amboknya maha kaya. Bapak kalau lihat gelar saya tadi itu, bandingkan pekerjaan bapak saya, tidak mungkin sekolah aku tinggi. Tidak mungkin, bapakku tidak ada kerjanya, petani penggarap, tapi alhamdulillah bisa sekolah tinggi-tinggi. Allah maha kaya. Bapak saya miskin, tapi Tuhanku maha kaya. Mamaku miskin, hanya ibu rumah tangga, tapi Tuhanku segala-galanya bisa diurus. Maka saya sekolah anak, ada tonji itu rezekinya anak tak. Jangan bilang, "Jam mau nak, sudah mina, tamat mau saja SMP. Yang pintar bisa aku membaca menulis." Jangan, kasih sekolah. Mudah-mudahan sekolahnya tinggi, diangkat derajatnya, nanti anaknya yang kasih bisa naik haji bapaknya. Tuh, belajar ya. Jangan menjadi masyarakat yang bodoh, karena kalau kita bodoh, nah kasih bodoh-bodoh ke orang. Ya, kebodohan mendekati kekafiran, kebodohan mendekati kebatilan. Maka banyak orang masuk neraka juga gara-gara bodohnya. Karena bodohnya itu nah gampang disogok. Biar ruan 100.000 rupiah mau mina pilih meskipun tidak sesuai hati nuraninya. Ingat, saya tadi dibisi Pak Bupati, tahun depan mau lagi pilkada. Ya, jangan lagi terulang itu uang money politik. Saya tanya ki Pak, tolong jawab dengan jujur. Ada ndak yang jadi kaya gara-gara terima uang serangan fajar? Ada? Ustaz, kaya miskin sekali dulu itu. Kaya karena terima uang 300.000 langsung kaya. Tidak ada. Tidak ada juga orang miskin gara-gara dia tolak serangan fajar. Ini malah itu ada, saya lihat itu nak tulis depan rumahnya. Di pintunya nak tulis, "Siap menerima serangan fajar." Anggota DPR RI 500.000, DPR Provinsi 300.000, DPR Kabupaten Kota 200.000, suara 9 dalam rumah. Keras kehidupan bos. Ya, 1, 2. Kalau mau sukses kata Nabi, yang kedua kata Nabi, silul arham, sambungkan persaudaraan. Ajak musi salah-salah, jangan kau bercerai-berai. Kabupaten Kolaka Timur mau maju, maka pakai filosofi kata Nabi, umatku itu, masyarakat Kolaka Timur itu seperti satu badan. Coba lihat badan kita Pak, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Ya, iya. Kata Nabi, umatku itu seperti badan ini, satu sakit yang lain ikut merasakan. Ada anak muda jalan-jalan malam minggu pergi menyatakan cinta, mau pergi ketemu pacarnya. Tiba-tiba mati lampu, tahan tuh kakinya. Kakinya tahan tuh, langsung mulutnya berteriak. Padina kesi. Padahal kakinya itu tahan tuh, kenapa mulutnya teriak? Ayo. Kakinya tahan tuh, mulut teriak, mata mencari. Mana mian robek? Kasih nau. Ayo. Langsung mulut meniup. Tangannya langsung cari obat. Coba. Kaki yang tahan tuh, mulut langsung teriak. Mata mencari, mulut meniup, tangan mengobati. Tidak ada orang tahan tuh kaki yang rasa kopi kok jalan. Masih mau kok jalan mau kopi. Iya toh? Iya. Ada ndak orang tahan tuh kakinya? Muduk pai lodo jok kecilaka. Nggak ada Pak. Begitu. Apa aplikasinya? Apa prakteknya di Kolaka Timur ini? Mari satu rakyat susah yang lain ikut merasakan.
Maka rakyat Kolaka berkata, jangan kau ganggu polisiku, jangan kau ganggu camatku, jangan kau ganggu jaksaku, jangan kau ganggu tentaraku, jangan kau ganggu bupatiku, kau ganggu mereka. Saya masyarakat Kolaka Timur kau hadapi. Itu. Para pejabat juga begitu. Bupati, sekda, camat, tentara, polisi, anggota DPR. Bilang ke mereka masyarakat, jangan cemas. Ada yang ganggu kalian, ada yang melecehkan kalian. Masyarakat Kolaka Timur ada yang ganggu kok. Kami pejabatmu yang akan penjarakan mereka. Begitu. Jangan malah pejabat memeras rakyat. Ngurus KTP pura-pura tidak ada tanda. Lawe keluar di Pak Camat. Ada Pak Camat datang dan bilang, macet polpingnya. Begitu ada pelapisnya di bawah, sini cepat. Jangan begitu. Ini namanya ukhuwah, persaudaraan, masih dikit. Coba lihat ini jari-jari kata Nabi. Umatku itu seperti jari ini. Coba lihat kita jari-jari Pak. Kalau dia kompak, bersatu ini jari-jari, membentuk kepalan tinju, maka bisa nak copot giginya orang. Jangan kau ganggu, gesok kau. Itu. Tapi kalau dia cuma jari kelingking, apa ke apa bisa nak lakukan ini? Artinya apa? Kalau masyarakat Kolaka Timur pemerintahnya tidak bersatu, maka dia hanya bisa menjadi seksi kebersihan. Ya, Al-Quran mengajarkan betapa pentingnya persaudaraan ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ya, ayo saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kenapa biasa orang berpecah belah? Agak sabatnya biasa nasi salah-salah tahu bertengkar. Apa biasanya? Satu gara-gara pemilu. Nih lewat nih. Sudah selesai maki mencoblos, maka tidak ada lagi 01, 02. Yang ada 01 tambah 02 menjadi 03. Apa? Persatuan Indonesia. Tidak ada lagi kubunya Prabowo, kubunya Jokowi. Kita bangsa Indonesia. Sudah, utamakan persaudaraan dan persatuan. Kalian juga para penyelenggara pemilu, KPU, Panwas, polisi, tentara, ASN. Kami rakyat Indonesia sudah memberikan kewajiban kami membenarkan suaranya. Mencoblos apa yang sesuai kalian anjurkan. Tolong jaga baik-baik suara kami. Bagi aparat yang mencoba-coba mengkhianati rakyat Indonesia, mencoba menyalahgunakan suara yang kami telah persembahkan, mencoba menyalahgunakan suara yang kami telah coblos dengan hati nurani kami, lalu mereka sia-siakan, mereka hianati, ya Allah kami berdoa, sengsarakan hidup mereka dunia akhirat. Buat mereka sengsara 7 turunan dunia akhirat. Ya Allah, Engkau yang maha menerima taubat, Engkau yang maha menerima doa, kabulkan doa kami. Sengsarakan mereka yang mengkhianati rakyat Indonesia. Dah, apa yang menyebabkan orang biasa bercerai-berai? Pemilu. Kenapa pemilu kita bertengkar? Salah satu penyebabnya pemilu bisa rusuh, ataupun selesai pemilu ini bisa kita ribut gara-gara apa? Politisi. Tolong mereka yang harus kekausaaan. Kalian yang merasa haus dengan jabatan, tidak pernah puas dengan jabatan, sudah punya milik kiri kanan, perusahaan kiri kanan dia punya, jabatan sudah dikasih oleh rakyat, tapi jangan ngomong seenaknya, jangan kau bicara seenaknya, sehingga rakyat Indonesia bisa bertengkar. Kami ini ustadz sudah ceramah kiri kanan, masuk keluar hutan, melewati sungai, melewati daratan yang sangat susah ditempuh berjam-jam, berkilo-kilometer kita lalui. Untuk apa? Mendakwakan kepada seluruh umat Islam. Jangan ribut gara-gara pemilu, tapi bisa ribut gara-gara apa? Pejabat di pusat seenaknya ngomong. Kurang apa kita rakyat Indonesia? 5 tahun kau bohongi kita, datang kau lagi bawa sarung, dipilih kau sedek.
Didoakan malah. Coba dengar-dengar itu setiap ada acara resmi kenegaraan. Selalu rakyat Indonesia doakan pemimpinnya. Ampuni dosa dan kesalahan pemimpin kami. Rahmati pemimpin-pemimpin kami. Padahal sudah makin hianati. Masih didoakan. Kurang apa rakyat kita? Jadi tolong, mari laksanakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan kau salah gunakan jabatanmu. Ketika kau salah gunakan jabatanmu, kau bisa lolos dari rezim dunia. Tapi demi Allah, kau tidak akan lolos di akhirat kelak. Yuk, jangan bermusuhan. Apalagi yang bisa pecah itu pemilu. Tim sukses. Dia aja mau sukses. Disuruh bikin baleho 10, 5 tidak bikin. Hilang 5. Begitu dicari, kenapa na 5 jadi baleho di kecamatan? Nah bilang, nah kena angin pak. Coba, ada tim sukses di sini? Biasanya itu tim sukses itu kontraktor. Pernah kita dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi itu baku SMS itu penghuni sorga sama penghuni neraka. Baku SMS. Nah bilang penghuni neraka, bagaimana kabarmu di situ? Nah bilang penghuni sorga dulu. Tanya sama penghuni neraka, bagaimana kabarmu di situ? Ces, nah bilang dede, ndak ada enaknya di sini. Di blender jaki terus. Ndak ada jam istirahat. Ical laki materu. Nah bilang kau ya di sorga bagaimana? Nah bilang masya Allah enaknya ini di sorga. 1 laki-laki 7 bidadari. Ini bidadari perawan terus tidak pernah kentut. Masya Allah. Lalu Nabi bilang ini penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Nabi bilang sini mako, tapi bagaimana caranya? Nabi bilang penghuni neraka, tenang mako, kan penghuni neraka itu rata-rata kreatif. Nabi bilang tenang nih, maksudnya kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari sorga. Kita ketemu di tengah, setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek dari neraka sudah selesai 50% jembatannya. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efisien dan efektif. Sementara jembatan dari sorga belum juga dimulai. Dan lihat, kenapa ini proyek dari sorga belum dimulai? Berteriak Raini dari sorga, dari neraka. Kenapa itu proyekmu belum selesai? Kenapa kau belum mulai? Kami ini sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kenapa kau belum mulai? Berteriak juga dari sorga, Nabi bilang, bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia ada semua di situ. Di sini kasihan penghafal Quran tidak tahu mas campur semen. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, bersatu ya. Apalagi yang bisa membuat kita pecah belah? Hoax, berita bohong. Apalagi yang bisa membuat kita berpecah belah? Sombong. Begitu terpilih jadi anggota DPR, langsung sombong. Jangan sombong gara-gara kau jadi anggota DPR. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Ada juga anggota DPR sebelum dicoblos, idik man itu dah yang kita ji. Kasih na. Kode tanya idik pale kasih mati na iya kasih. Sekalinya sudah dicoblos terpilih, biar angkat telepon tidak mau Tommy. Jangan sombong. Apalagi bupati, wakil bupati, jangan sombong. 5 tahun ji. Kalau terpilih lagi 10 tahun tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan sombong. Kepala dinas sekda mau sombong, jangan sombong. Tergantung ibu bupati. Biar bupati suka ke klub istri dan bupati tidak suka ke nah kena kau abala. Coba. Ya sudahlah. Oke lah, dia suka ke bupati, disuka ke wakil bupati, disuka ke ketua DPR, disuka ke istri bupati. Pegawai negeri ada batasnya, jangan kau sombong. Apa batasnya? Pensiun.
bisa kau lawang itu umurmu. Jangan sombong. Ya. Apalagi yang membuat biasa orang sombong selain pangkat jabatan, apa? Ilmu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dicabut ilmumu. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dek walai kupat disengah kecuali cek dek ni. Saya tidak berikan kalian ilmu pengetahuan kecuali sangat sedikit. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Pikun? Ada tinggi sekali sekolahmu, tiba-tiba pikun, hilang kau punya ilmu. Ayo. Ada orang banyak sekali gelarnya. Begitu dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar, kau cium-cium saya. Ini sudah hampir 2 minggu kau keluar, tidak pernah mak kau cium-cium. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata salah cium, pembantunya dah cium. Masya Allah. Jangan juga modus. Mantap-mantap sudah dengar begini pura-pura pikun. Didapat sama anaknya dalam kamar pembantu. Dia bilang, aku kira mamamu nak. Pret. Ya. Ya. Ilmu membuat orang sombong. Termasuk ustadz. Masa ustadz ada sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang meremehkan pendapat orang lain. Sombong itu ada 2 sifatnya. 1, menolak kebenaran. 2, menganggap remeh orang lain. Ini banyak ustadz sekarang. Baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Langsung nak kasih salah semua orang. Bahkan saya pun dihina di Facebook. Dia maki-maki saya di Facebook. Ini dah saat mengaku ustadz sunnah. Jangan bicara-bicara sunnah kalau kau tidak menegakkan sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak menegakkan sunnah? Dia bilang apa? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Banyak sekarang ustadz mengaku dirinya ustadz, tapi ceramahnya menghasut. Ceramahnya bikin pertengkaran di antara umat. Bid'ah itu maulid, bid'ah itu Isra Mi'raj, bid'ah itu peringatan nuzulul Quran, bid'ah itu taksiyah. Jangan lakukan karena tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi menambah-nambah. Menambah-nambah itu bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Masa gara-gara Isra Mi'raj masukin neraka, bos? Hanya alasannya apa kau bilang sesat? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu, kalau tidak ada pada zaman Nabi, tolong juga kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Karena tidak ada mic pada zaman Nabi. Oleh karena itu kita jangan ceramah pakai mic. Apa? Kau dengar di belakang. Iya. Makanya jangan menyalahkan pendapat orang. Kalian yang tidak mau maulid jangan tapi jangan kau bilang sesat yang maulid. Yang kalian mau maulid silakan, jantung kau bilang sesat yang tidak maulid. Bertengkar ki. Ya. Jabat tangan selesai sholat bid'ah, masuk neraka. Masa gara-gara jabat tangan orang masuk neraka, bos? Ya. Itu ustadz-ustadz sombong itu yang begitu. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Kita berbeda-beda, ini sunnatullah. Ya, gigi saja kita beda sehingga enak makan. Ya, Bapak pernah bayangkan enggak bagaimana seandainya gigi kita satu, Jin? Enggak ada beda-bedanya. Nah, ini kan gigi kita tiga macam, berbeda-beda. Ada gigi seri yang di depan seperti gigi kelinci, bagi yang kasih potong-potong. Ada gigi taring, ini yang di sini yang aneh. Bagi yang apa? Merobek daging. Yang ketiga ada gigi geraham yang kasih hancur. Kalau keras. Coba bayangkan seandainya gigi seri semua gigi kita. Repotnya itu makan daging. Ya, coba. Maka sunnatullah itu perbedaan. Yang tidak baik adalah menolak perbedaan. Ya. Apalagi kadang-kala membuat orang sombong, kaya.
Ih, jangan kau sombong gara-gara kaya. Kenapa? Kaya ada batasnya. Kena tsunami, gempa, miskin habis. Coba, jangan sombong. Allah tidak senang orang yang sombong. Bahkan Al-Quran dalam hadis Qudsi Allah jelaskan ada 3 temannya setan di dunia. 3 teman setan di dunia. Satu di antaranya kata Nabi dalam hadis Qudsi adalah ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Siapa orang kaya yang sombong? Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya cantik sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Itu temannya setan. Tapi orang masih bilang, kalau dia kaya, kalau dia tinggi jabatannya, dia cantik, terkenal, tinggi ilmunya, sombong, masih orang bisa pahami. Ya pantaslah, banyak uangnya, tinggi jabatannya, terkenal, cantik, wajar. Tapi temannya kok setan. Sudah tidak terkenal, jelek, pengangguran, bau kalepakna, sombong, bukan mako temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Salatullah mullah ala toha Allah ala yasin habibillah. 2. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Yang bisa lagi menyebabkan putus persaudaraan apa? Sangka buruk. Tiba-tiba Pak Bupati memutasi. Yang tadinya kepala dinas tiba-tiba jadi staf ahli. Staf ahli yang tidak ada stafnya. Meja sama kursi terputar-putar di situ. Sangka baik, jangan kau sangka buruk. Supaya tenang perasaanmu, baik-baik. Sudahlah, sekarang sudah tomak kepala dinas 3 tahun. Sekarang saya salah picak karena yang saya dukung yang dikalah. Ya apa boleh buat, saya non job. Yang penting sudah tomak kepala dinas. Banyaknya orang kodong pegawai saja tidak. Sampai sekarang tidak diangkat-angkat, tetap menjadi pegawai honor. Tenang perasaan, itu namanya sangka baik. Jangan kau sangka buruk. Tiba-tiba dikasih pindah ke pulau, sangka baik. Oh, Pak Bupati senang sama saya, maka dikasih pindah ke pulau. Jangan sangka buruk. Begitu kau sangka buruk, maka tidak ada tenangnya perasaanmu. Ibu-ibu juga sangka baik. Ya, jangan sangka buruk. Tiba-tiba bupati mutasi, goyang, pindah jabatan, sangka baik. Berarti itulah yang terbaik. Tidak adalah dalam hidup ini Allah kasih yang terjelek. Pasti itu yang terbaik. Tamat SMA saya daftar tentara, Pak. Daftar ke tentara. Ternyata saya tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Tidak lulus. Temanku lulus. Polisi. Sekarang dia reserse di Sulbar, Mamuju. Dia pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai ko semua. Namanya sangka baik. Jangan sangka buruk. Ibu-ibu, jangankan dalam kantor, dalam rumah tangga saja kita pecah belah gara-gara sangka buruk. Ibu-ibu jangan terlalu cepat percaya bisikan orang. Tiba-tiba masuk WhatsApp di handphone tak, kuliah suamimu, bonceng cewek, sangka baik. Oh, suamiku berarti selesai kerja dia pergi ngojek. Tenang perasaan. Iya. Tiba-tiba ditelepon tidak diangkat. Oh, berarti suamiku lagi sholat duhur. Tenang perasaan. Ditelepon lagi tidak diangkat. Oh, berarti lagi menghadap sama Pak Bupati. Tenang perasaan. Tiba-tiba ada lagi masuk wih, ada lagi cewek na bonceng. Suamiku adalah pegawai negeri, memberikan pelayanan prima kepada rakyat. Tenang. Itu cemburumi lagi, cemburumi. Baru cerita mengimpuru nih. Untung ini ibu-ibu ini suka cemburu. Sangka baik, tidak ada baiknya itu sangka buruk, Pak. Sangka baik, tidak tiba-tiba tidak ada jabat. Sangka baik, itu yang terbaik. 2013 saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Banyak, Pak, 10 pasang calon. Nah, bilang orang dikalah ke Ustaz, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya.
Itu namanya sangka baik. Yang sangka buruk. Ada orang 4 tahun berkeluarga tidak punya anak. Tahun kelima dia ke dokter ahli kandungan. Tiba-tiba dokter periksa. Oh, alhamdulillah ibu, terlambat maki 2 bulan. Boy senang. Dia telepon suaminya. Pak, alhamdulillah terlambat 2 bulan. Dia bilang suaminya, jangan kau cerita-cerita dulu nanti tidak jadi malu ki lagi. Oke, cerita tidak dicerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya ibu. Siapa? Pegawai PLN. Kenapa ki? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa nak tahu ini? Dari mana nak tahu saya terlambat 2 bulan? Langsung disangka buruk sama suaminya. Iya sila bolong, iya bolong sih. Karena suaminya hitam, iya sila bolong. Baru pulang suaminya dari kantor, baru buka rumah langsung. Iya meto iya bolong. Langsung dia bilang suami, agak comok. Jengkel tongi tawa. Nah bilang istrinya, kenapa itu tadi PLN datang? Kenapa nak tahu kata terlambat 2 bulan? Bukan saya, betul kak bukan saya. Kenapa bisa dia tahu? Tunggu saya pergi marah-marah di PLN. Dia pergi marah-marah di PLN. Dia bilang, kenapa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang ada catatannya pak. Bilang, ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Nah bilang ini PLN, boleh dihapus tak? Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang ya terpaksa pakai lilin. Coba. Maka sangka baik, ya ibu-ibu sangka baik. Nah, berikutnya lagi. 1 tadi kalau mau jaya, mau sukses, sekolah ke timur, belajar. 2, silul arham, sambungkan persaudaraan. Yang ketiga, kalian mau jaya kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, pakai singi ampe-ampemu.